Ya, halo semuanya. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat-sehat ya. Di video kali ini, sesuai janji saya akan membahas hal-hal yang saya pelajari dari seorang Frido Royal Ivy. Tanpa banyak basa-basi lagi, kita langsung saja ke videonya. Frido Royal Ivy adalah karakter sekaligus tokoh utama dari anime Higeki no Genkyo to Last Boss atau biasa disebut sebagai Last Tame. Di dalam ceritanya, dia adalah seorang siswa atau siswi SMA yang mati tertabak truk dan masuk ke dunia isekai sebagai bos terakhir di dalam game Otome. Dan dia bertekad untuk tidak menjadi sosok kelas bos dalam game tersebut, yaitu seseorang yang keji, kejam, dan tidak punya hati nurani. Di episode 1 dijelaskan bahwa Frido yang mati di dunia asli tidak langsung menerima bahwa dirinya bereinkarnasi menjadi Frido yang sekarang atau menjadi last boss di dalam game Otome-nya. Kenapa itu bisa terjadi? Ya karena itu manusiawi. Kita juga tidak akan langsung menerima jika kita berubah menjadi orang lain, bukan? Karena di dalam menghadapi suatu permasalahan, kita tidak akan langsung menerimanya, melainkan ada tahapan-tahapan sebelum kita menerimanya. Dimulai dari rasa denial atau rasa tidak percaya dalam menghadapi kenapa kita memiliki masalah seperti ini. Lalu yang kedua adalah rasa toleransi. Kita sudah mulai menerima dan sudah mulai memikirkan apa jalan keluar dari masalah tersebut. Seperti Frido yang awalnya dia tidak menerima dan tidak percaya dia menjadi seorang Frido last boss. Lalu dia mentoleransi dirinya, oh ya sudahlah, saya sudah terlanjur berubah menjadi seperti ini. Dan apa yang harus saya lakukan ke depannya? Lalu tahap ketiga adalah tahap pelaksanaan pemecahan masalah. Ya, seperti Frido yang sudah bisa mentoleransi masalahnya yang berubah menjadi Frido ini dengan masalah bahwa dia adalah orang terkejam dan terkeji dalam video game. Karena itu, dia memiliki penyelesaian masalah, dia tidak akan menjadi seperti Frido yang ada di dalam game. Bukan hanya omongan, dia langsung mempraktekannya seperti dia menolong ayahnya yang dia tahu kalau misalkan dia tidak menolong ayahnya akan mati karena kecelakaan kereta. Lalu yang terakhir adalah evaluasi diri. Dia pun di sini melakukan evaluasi diri, yaitu dia sudah merubah sesuatu ini, tapi apakah beneran bisa merubah takdir yang ada di dalam game atau tetap akan berlanjut takdir tersebut. Bahkan setelah dia melakukan evaluasi diri pun dia tidak puas dengan itu, bukan? Dia terus mengevaluasi dirinya kalau dia menjadi Frido seperti di dalam game, apa yang akan terjadi. Dan ya, dia pun bertekad untuk tidak menjadi Frido yang ada di dalam game. Di scan itu kita bisa mengambil hikmah atau motivasi untuk diri kita sendiri bahwa masalah itu wajar, dan jika ada masalah maka jika kalian tidak menerimanya itu adalah hal yang wajar. Namun sebaiknya kalian pahami masalah tersebut sampai kalian bisa mentoleransi bahwa kalian mempunyai masalah tersebut, dan setelah itu kalian melakukan perencanaan untuk menangani masalah tersebut. Setelah masalah tersebut usai, maka lakukan evaluasi apa kekurangannya, apa kelebihannya, dan apa yang akan kalian lakukan ke depannya agar tidak mendapatkan masalah yang serupa.
Lalu ketika scene kedua itu adalah dimana saat Fraido bilang jangan mendekat kepada para pelayan dan juga para penjaganya, dan ketika dia mau terjatuh, dia ditolong oleh seorang pelayan perempuan dan menariknya, yang membuat dia tidak terjatuh. Nah, setelah kejadian itu, Fraido mempunyai masalah lagi karena para pelayan menganggap Fraido itu masih seperti yang dulu atau Fraido yang kejam, maka para pelayan memohon ampun dengan cara bersujud untuk pengampunan prajurit atau pengawal yang menyelamatkan Fraido tersebut, karena Fraido sudah mengatakan bahwa jangan ada yang mendekat dan jangan ada yang menolongnya. Tetapi dengan cerdiknya Fraido menyelesaikan masalah ini dengan tepat, yaitu dengan cara menangis seperti anak-anak. Kenapa saya bilang sangat tepat? Karena faktor yang akan didapatkan itu dua. Yang pertama, faktor bahwa para prajurit, para pengawal maupun para pelayan itu menganggap, kok Fraido seperti ini? Apakah dia sudah berubah? Dan yang kedua adalah secara tidak langsung Fraido sudah memberikan pengampunannya kepada pengawal tersebut. Selain hanya dengan menangis, dia juga melaporkan kepada ayahnya kalau jika Anda ingin melakukan hukuman, ya maka hukumlah aku, bukan hukum mereka, karena aku yang salah. Di sini juga semakin menguatkan bahwa Fraido yang sekarang adalah bukan Fraido yang dulu. Jadi para pelayan pun tidak akan seperti dulu kepada Fraido yang sekarang, atau dalam tanda petik yaitu takut. Dan ya, setelah melakukan pelaksanaan masalah tersebut, Fraido langsung melakukan evaluasi keesokan harinya, yaitu dengan evaluasi objektif, yaitu mendengarkan keluh kesah atau mendengarkan pendapat para penjaga yang bergosip bahwa Fraido sama telah berubah. Maka dari itu, Fraido menyatakan mungkin dalam hatinya itu rencanaku berjalan dengan lancar karena aku sudah menyelesaikan masalahku sendiri. Nah, mungkin segitu saja video dari saya. Jadi, manfaat yang bisa kita ambil dari Fraido Royal Ivy episode 1 part 1 adalah jika kalian mendapatkan masalah, jangan langsung denial, jangan langsung menolak masalah tersebut. Jangan langsung kalian tidak menerima masalah tersebut yang kalian membuat kalian menunda-nunda penyelesaian masalah tersebut. Tetapi kalian pahami dulu masalah tersebut, kenapa kalian bisa mendapatkan masalah tersebut, dan apakah wajar jika kalian mendapatkan masalah tersebut. Setelah itu semua terjawab, maka akan ada timbul rasa namanya toleransi masalah. Setelah kalian mendapatkan toleransi masalah tersebut, kalian dapat menerima masalah tersebut. Selanjutnya kalian melakukan perencanaan bagaimana cara saya keluar dari masalah tersebut. Setelah selesai melakukan perencanaan, maka kalian pelaksanaan. Dari rencana-rencana kalian tersebut, manakah rencana yang paling relevan dan paling bagus untuk kalian lakukan dan selesaikan masalah tersebut. Setelah melakukan pelaksanaan, terakhir kalian evaluasi. Cara mengevaluasinya pun ada dua. Yang pertama objektif, yang kedua subjektif. Kalau objektif itu kalian bisa lihat apakah masalah tersebut benar-benar teratasi, atau seperti yang Fraido lakukan, dia mendengarkan orang lain. Apakah orang lain sudah berubah persepsinya terhadap dirinya, yaitu yang asalnya kejam, keji dan lain-lain, berubah menjadi seseorang yang lebih lunak. Itu yang dinamakan objektif. Dan jika kalian tidak bisa melakukan objektif, kalian bisa melakukan evaluasi subjektif, yaitu menurut pendapat kalian sendiri, apakah
ini bisa atau apakah ini sudah selesai dilakukan, apakah ini sudah selesai, apakah ini belum selesai. Itu terserah kalian. Seperti yang dilakukan oleh Frido di kasus pertama. Dia melakukan evaluasi subjektif kalau ya masalahnya sekarang selesai. Dia bisa merubah alur ceritanya, tetapi apakah alur cerita yang di depannya yang dia dibunuh sebagai last boss juga akan berubah atau tidak berubah. Di sini Frido percaya bahwa alur cerita tersebut tidak bisa berubah. Nah, sekian saja video dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Dan ingat, jika kalian punya masalah, jangan langsung menyerah. Tetapi kalian harus memahami masalah tersebut dan saya doakan kalian bisa menyelesaikan masalah tersebut. Jika kalian punya keluhan dan juga ingin mengobrol dengan saya tentang health issue ini, kalian bisa join ke Discord di bawah. Oke? Dan ya, terima kasih. Bye-bye.